Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng Ranting Salam. Masih dengan saya Salma Alvina Putri Nada sebagai host dan Bapak Alif Lukmanul Hakim Esfil Empil sebagai narasumber kali ini. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang suatu topik yang tidak biasa, yaitu pengaruh influencer dan media sosial bagi remaja dan milenial. Perlu kita ketahui, hidup di zaman era digital kali ini, banyak sosial media yang berkembang. Influencer banyak di mana-mana dan dampaknya dapat kita rasakan sampai saat ini. Influencer yang bekerja sama dengan media akan memberi sesuatu bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya kita perlu tahu apakah itu influencer. Bersama Bapak Alif Lukmanul Hakim, kami akan membahasnya. Sebenarnya Pak, influencer itu apa ya? Oke. Influencer itu kan begini ceritanya. Dulu ya ada seorang peneliti namanya Paul Lazarsfeld seperti itu di tahun 1940. Beliau meneliti tentang keputusan memilih yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu pemilihan presiden di negara asalnya sana di Amerika. Ternyata saat itu media massa yang masih sangat kuat dan mainstream itu radio. Nah ternyata pemilih itu tidak langsung memilih siapa yang menjadi pilihannya dan juga tidak mendengarkan media massa atau radio saat itu, tapi mereka butuh penjelas. Butuh orang yang mereka ikuti dan mereka percayai. Mereka baru percaya kepada informasi dari media ketika ada orang yang mereka percayai, yang mereka yakini kebenarannya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan opinion leader saat itu atau influencer seperti itu. Nah, influencer itu mempengaruhi masyarakat. Sangat mempengaruhi masyarakat. Dia kemudian bisa merubah gaya hidup orang. Dia bisa mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Dia bisa menjadi role model atau contoh bagi seseorang. Nah, apalagi saat ini anak muda itu butuh sekali role model kadang-kadang ya. Mereka mencari-cari orang yang bisa mereka ikuti, yang mereka banggakan, tokoh yang mereka idolakan. Nah, kalau positif hasilnya akan baik. Ya. Tapi kalau misalnya kurang pas, ya tentu hasilnya akan kurang pas juga seperti itu. Itu mungkin Mbak Salma. Karena influencer sangat mempengaruhi bagi kehidupan masyarakat, lalu apa hubungannya influencer dengan media? Oke. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal-awal ya, istilah influencer itu muncul, dan yang perlu kita pahami adalah media itu kan tidak serta-merta langsung bisa diikuti oleh masyarakat. Ada keberjarakan antara media mainstream, mau itu TV, koran dan sebagainya, atau sekarang kita tahu media elektronik, sosial media, itu ada keberjarakan dengan masyarakat, dengan khalayak. Nah, ada jembatan penghubungnya. Ada jembatan penghubung untuk kemudian menghubungkan batas demarkasi itu. Siapa? Yaitu influencer atau opinion leader tadi itu. Masyarakat khalayak cenderung akan mendengar, mengikuti dan meyakini sebuah informasi ketika mereka mengikuti yang mereka anggap tokoh dan role model. Nah, ini kemudian saling kerjasama antara media dengan influencer. Perlu saya berikan informasi juga dan kita runtut sejarah ke belakang. Kita tahu di abad-abad ketika Islam maju, abad keemasan Islam, sebelum Barat juga mengalami abad kemajuan yang kita kenal sebagai Renaissance seperti itu kan di tahun 1500-an Masehi. Nah, muncul istilah begini, human power is human knowledge. Kekuatan manusia itu pada kekuatan pengetahuan. Berarti bisa kita simpulkan, knowledge is power, pengetahuan itu adalah kekuatan. Berubah seiring waktu, masa saat ini kita bisa katakan human power is human information atau information is power. Kekuatan itu ada pada informasi. Siapa yang pegang kendali atas informasi, siapa yang pegang kendali atas kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat, dia akan mengendalikan seperti itu. Nah, media kemudian dibutuhkan oleh perusahaan, oleh brand, oleh produk. Produk butuh media, media butuh influencer. Nah, tiga hal ini kemudian saling berkelindan, saling berkaitan, saling kerjasama, akhirnya kemudian membentuk simbiosis antar mereka. Masyarakat khalayak akan menyukai produk tertentu yang direview oleh seorang influencer. Masyarakat akan menginginkan untuk memakai produk tertentu yang direview oleh seorang YouTuber, selebgram dan sebagainya. Itu yang kemudian terjadi saat ini. Nah, kemudian hal-hal lain gaya hidup, lifestyle, kebiasaan traveling,
outfit of the day dan sebagainya. Itu kan masyarakat melihat itu, kemudian meniru. Nah, celakanya kalau anak muda kemudian mengikuti hal-hal yang tidak pas, kurang pas dengan masa hidupnya, dengan yang seharusnya, dengan nilai-nilai agama yang dimiliki, dengan nilai-nilai adat kita yang ketimuran yang kita harus ikuti. Nanti akan ada keberjarakan luar biasa antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Nah, ini problem yang harus kita bahas juga hari ini, bahwa ternyata influencer itu tidak semua bisa kita ikuti. Tokoh-tokoh yang kita idolakan tidak semua bisa kita ikuti. Kita perlu untuk memilah dan memilih mana yang kira-kira baik untuk kita ikuti. Contoh, misalnya, banyak lah yang pernah jadi kontroversi kan, ada Karin Novilda. Iya, Mungkin belum kenal ya, Awkarin. Karin Novilda itu Awkarin. Dulu dia punya image yang sangat mungkin kurang positif untuk sebagian kalangan. Tampilannya sedikit terbuka atau cenderung terbuka, tatoan, gaya hidupnya yang wah, high class, kemudian dengan kontroversi yang melekat dalam dirinya. Selain banyak pengikutnya, juga banyak haters yang tidak suka pada dia. Seiring waktu ternyata dia melakukan personal rebranding. Nah, ini kerjasama seorang influencer dengan media juga. Dia butuh untuk meraih pasar yang lebih luas, atau dia merasa apa yang dia miliki sekarang itu udah di old, itu udah tua. Ya, dia membutuhkan sesuatu yang the new you is the old you, seperti itu. Kamu yang baru adalah kamu yang sampai nanti gitu. Nah, Awkarin merubah, rebranding dirinya menjadi lebih baik, simbolnya lebih bagus. Kemudian orang mengenal dirinya lebih wah. Dia kan menjadi ikon hijab juga. Kemudian dia merubah dirinya, tampilannya lebih sopan dan sebagainya. Ini kan kerjasama dengan media. Media membutuhkan brand baru, membutuhkan cara baru, membutuhkan segmentasi baru. Kita juga perlu tahu misalnya, tahu Dunkin Donuts ya? Iya. Donat itu ya. Kalau Anda cek di pemberitaan, cari Anda surfing di media, teman-teman surfing di media, Dunkin Donuts itu sudah mulai menghilangkan kata donutsnya itu di berbagai wilayah. Kenapa? Karena Dunkin Donuts ingin meraih segmen pasar baru. Siapa itu? Generasi muda yang mereka senang ngopi, karena kan budaya ngopi. Iya. Dunkin Donuts tuh sekarang akan berubah dengan gaya Dunkin yang ngopi. Nah, mereka melakukan diferensiasi pasar. Ternyata penikmat media sosial, pengikut influencer, atau mereka yang menjadikan influencer itu idola dan tokoh panutan, itu berusia 15-20 tahun. Nah, ini kan kerjasama yang luar biasa antara media, produk, brand dengan influencer. Nah, kita bisa mengambil hal positifnya apa? Contoh kita misalnya sekarang, IPPNU seperti ini sedang berusaha untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Kita mencoba untuk menjadi influencer bagi yang lain secara positif. Nah, kita ambil cara-cara kerja seperti itu, tapi dengan value, dengan nilai yang sesuai dengan karakter dan khas keindonesiaan, nilai keislaman, nilai agama-agama yang kita anut di Indonesia, dan juga nilai-nilai kepancasilaan seperti itu. Mungkin itu dulu. Kita tahu bahwa banyak sekali influencer, mulai dari beauty, fashion, Iya, betul. bahkan sampai pribadinya sendiri seperti relationship, itu banyak. Lalu bagaimana cara memilah dari hal yang influencer bagikan supaya menjadi suatu motivasi untuk kita menjadi lebih baik di kehidupan kita? Banyak ya, terutama beauty influencer itu ya. Iya. Kecantikan, influencer yang bergerak di bidang itu, review produk-produk kosmetik. Kemudian ada artis dulu ya, yang sebelumnya mungkin sudah mulai tidak terkenal, mulai berkurang ketenarannya, kemudian merubah personal rebranding tadi itu kan, merubah tampilan dirinya, bungkus dirinya dengan mungkin berhijab, karena dia ingin melakukan diferensiasi pasar tadi, mencari pasar-pasar baru, segmen yang baru. Ternyata yang laku religi sekarang. Dia kemudian menjadi ikon kosmetik, ikon hijab, bahkan ikon film religi. Nah, itu kan ada sisi positifnya ya. Iya. Selama kemudian memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Tapi kalau dalam konteks media, dalam konteks pemasaran, itu sah-sah saja dia melakukan itu. Tapi jangan sampai kemudian kita hanya melihat perubahan yang tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab, tadinya tidak nampak religius menjadi religius, itu adalah sebagai sebuah bentuk hijrah dalam tanda petik yang dimaknai sempit. Iya. Hijrah kan gak semata itu ya, tapi lebih jauh dari itu. Hijrah itu ya berubah pola sikap, perilaku, kedirian, lebih baik, ibadahnya secara vertikal, secara horizontal, bukan dimaknai hanya berubah seperti itu. Nah,
Bisakah influencer menjadikan kita lebih baik? Bisa. Ketika kita menjadikan seseorang sebagai panutan, tokoh idola, tapi apa yang dilakukan seperti yang nampak dan senyatanya itu benar, seperti itu. Kita juga bisa menjadi seperti itu dengan kita mencoba untuk menunjukkan pola hidup, perilaku kita, adab kita yang baik. Nah, kita bisa menjadi influencer juga seperti itu. Gitu ya. Tentunya di sosial media kan semuanya bebas. Influencer bebas mau menentukan apa aja yang dia review atau dia angkat. Nah, contoh apa saja yang memang hal yang baik untuk kita dan yang kurang pas untuk kita, karena biasanya hal yang kurang pas itu bisa bertolak belakang dengan hal agama, budaya, adat. Oke. Sebelum saya masuk ke sana, kita harus paham dulu begini. Kemajuan sosial media, kemajuan media informasi dan teknologi itu kan mengistilahkan begini kira-kira, connecting people personally. Jadi kan betul-betul menghubungkan orang itu secara personal. Kita nggak pernah tahu kan Anda buka apa, Anda lihat apa di kamar mandi, di kamar tidur, di ruang keluarga. Itu without boundaries, tanpa sekat, ya kan? Connect each other itu kan real time, menghubungkan masing-masing orang itu real time saat ini, tanpa sekat, tanpa batas. Itu luar biasanya teknologi informasi. Nah, makanya kalau kita tidak mampu untuk terliterasi dalam bermedia atau mampu untuk melihat mana hal baik yang bisa kita ikuti atau tidak, itu repot. Contoh, kebiasaan influencer yang main ke kafe, ke misalnya dunia malam, ke hal-hal yang kurang pas dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang kita miliki, itu kalau diikuti kan repot. Nah, itu yang harus kita pilah, yang harus kita review ulang oleh masing-masing kita review ulang oleh masing-masing kita. Hal yang seperti itu kurang positif, kurang baik. Nah, bagaimana caranya? Ya, bahayanya adalah ketika kita melihat influencer yang seperti itu, gaya hidupnya yang high class, kadang-kadang yang tidak punya basic pemahaman atau hanya ikut-ikutan atau hanya jadi follower saja, kemudian memaksakan diri untuk hidup punya lifestyle mirip dengan yang dia idolakan, main ke kafe, makan di rumah makan besar, di resto, hanya untuk memenuhin feeds Instagram. Kan repot, hanya untuk pansos, ya nggak? Panjat sosial dan sebagainya. Padahal kalau kita mau ikutin hal yang baru, yang serba seperti itu, nggak akan ada habisnya, terus baru. Contoh yang tadi saya contohkan tadi, Awkarin atau Karin Novilda itu kan sebelumnya kan dia seperti apa image-nya, brand-nya seperti apa, kediriannya, tapi kemudian dia melakukan personal rebranding. Akhirnya orang pun akan bingung kok dia jadi seperti itu. Ya itu memang strategi pasar, diferensiasi pasar yang dia lakukan begitu. Nah, kita perlu tahu yang kita ikuti itu bagaimana. Jadi kita tidak hanya jadi followers, tapi kita juga menjadi pengikut yang cerdas, atau bahkan bukan cuma pengikut, tapi menjadi kritikus untuk dia dan juga untuk kita secara pribadi, agar kita mau ikut yang baik atau yang tidak, sesuai dengan nilai kita yang kita miliki, keindonesiaan, keagamaan, nilai Pancasila, seperti itu. Ini penting untuk kita lakukan. Karena apa? Seorang influencer itu tidak tampak seperti apa yang adanya mungkin dalam kehidupannya. Itu kan yang di sosial media yang nampak. Kehidupan sehari-harinya seperti apa itu tidak kita pernah tahu. Makanya agar mengatasi keberjarakan antara yang senyatanya dengan yang seharusnya dia, atau yang senyatanya muncul di kehidupan dia atau yang muncul di depan kita, kita perlu tahu hal-hal yang sebenarnya itu seperti apa. Makanya kita bermedia sosial, surfing di internet, itu harus juga mengetahui hal-hal tersebut. Jadi jangan ikut jadi follower saja. Bahkan kalau bisa kita jadi mainstream. Makanya ikut organisasi, ber-IPPNU dan ber-IPNU itu penting, ya. Belajar, berjuang, bertakwa. 3B itu kan. Jadi 3B yang positif ya, bukan hanya brand, beauty and behavior. Nah, itu kan ajang kecantikan ya, kontes kecantikan seperti itu. Jadi kita berjuang, belajar, berjuang, bertakwa seperti itu. Jadi kita harus mampu untuk melakukan, dalam kaidah usul fikih ada namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kita mengambil upaya untuk menghindari keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan sebuah kebaikan. Kita mengikuti influencer yang tidak pas atau nilai-nilai yang ditawarkan tidak pas, itu mengakibatkan keburukan buat kita. Walaupun itu baik, misalnya kita jadi lebih dikenal, dengan pansos kita lebih eksis dan sebagainya, tapi kan mendatangkan keburukan karena gaya hidup dan lifestyle-nya tidak pas.
Oleh karena itu, kita juga harus melakukan sebuah dalil usul fikih lagi yang lain, yaitu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita memelihara hal-hal lama yang baik, tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik. Apa tradisi lama? Ya nilai keibnuan, nilai ke-IPPNU-an yang sudah lama adanya kan IPNU dan IPPNU, nilai keislaman, nilai keagamaan, nilai keindonesiaan untuk kita terapkan sambil kita mengambil budaya baru yang baik, media sosial dan sebagainya, tapi kita mix gitu loh. Kita mix, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita ambil. Nah, kira-kira kita akan mampu untuk menjadi seorang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Bahasa lain dari influencer seperti itu. Itu Mbak Salma. Oke. Sebagai kaum milenial yang hidup di era digital ini, artinya media sangatlah penting. Namun, berarti kita harus melek media ya? Iya, literasi media, melek media, bermedia sosial yang bijak, itu sangat penting untuk kita lakukan. Makanya, ya IPNU, IPPNU, itu perlu besok melakukan juga pelatihan itu, melek media atau literasi media, atau bahkan kita buat podcast tentang itu bisa. Kenapa demikian? Karena begini, kita sebagai orang Indonesia, sebagai pemuda, sebagai remaja, generasi penerus bangsa, kita jangan lupa ada slogan begini, act locally, think globally. Kita bertindak lokal, tapi kita berpikiran berwawasan global. Kita berpenampilan seperti ini, sarungan, pakai peci, pakai jilbab, pakai gamis, pakai pakaian perempuan Indonesia, Muslim Indonesia dengan jilbabnya yang seperti apa, itu tampil seperti itu tidak masalah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi kita berwawasan global. Itu kita upload, ya kan? Nilai-nilai yang baik dari kegiatan kita di-upload, hal-hal yang kita bahas di-upload di media sosial, di YouTube, seperti yang kita lakukan sekarang. Ini kan act locally, think globally. Kita tetap tampil lokal, tampilan kita tetap hal-hal yang sifatnya keindonesiaan khas kita, tapi wawasan kita global. Kita menyentuh manapun itu, ya kan? Karena apa? Tadi itu dunia sekarang ini sudah without boundaries seperti itu kan. Tidak ada batas, tidak ada sekat. Kita sudah connecting people personally seperti itu kan ya. Kita manfaatkan ruang-ruang itu untuk dakwah digital, dakwah media sosial, dakwah positif seperti ini, dan saya rasa kita bisa meraih lebih banyak kader yang baru IPNU IPPNU, bahwa kalau mau aktif menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, mau menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya bisa ikut ke IPNU IPPNU. Contohnya bisa ikut hal lain yang positif juga. Nah, gitu kan. Jadi ini yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa kita bisa menjadi influencer bagi orang lain, bisa memberi perubahan bagi orang lain, bisa memberikan pengaruh bagi orang lain, dan itu positif. Gitu ya. Sudah banyak kita membicarakan tentang influencer dan media. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu bahwa influencer merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Kita pun bisa menjadi influencer juga. Nah, kita terpengaruh media atau kita mempengaruhi orang lain dengan media. Selain itu, dengan berorganisasi, kita juga dapat mempengaruhi dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Menjadi influencer bagi kita sangatlah mudah dengan mengambil hal-hal yang baik dalam media dan melakukan apa yang bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih kepada Bapak Alif yang telah menemani perbincangan di sore hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di tema selanjutnya. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa kembali di Ngobras # selanjutnya. Wassalamualaikum. Makasih.